Selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 16 Juni tahun 2024. Kita akan nengok atau update kebun durian kita yang sudah tepat berumur 1 tahun di bulan ini. Tanaman ini sempat dulu kita upload di YouTube channel ini saat penanaman awal pernah gosong daun ya, dan akhirnya sembuh. Sekarang ini kondisinya pada trubus, daunnya sehat, alhamdulillah. Ketinggian sudah mencapai 2,5 sampai 3 meter ya untuk umur 1 tahun. Waktu itu kita tanam dari bibit ukuran 1,5 meter di planter bag. Kita lihat yang lain, ini juga ini sama umur 1 tahun, musangking. Ini kondisinya juga sama pada trubus. Perawatannya standar aja, setiap bulan kita kasih NPK 16. Kemudian untuk 2 bulan terakhir ini kita tambahkan asam humat ya, asam humat bersamaan dengan pemupukan NPK. Kemudian setiap 2 minggu sekali kita semprot, standar juga pakai insektisida, fungisida, pupuk daun, ZPT. Kita kadang tambahkan pupuk mikro ya. Untuk pupuk mikro kita pakai Vitoflex. Dan pada saat trubus kita semprot dengan magnesium sulfat, pakai MAX nya Merauke. Kemudian juga kita tambahkan KNO3 merah ini. Terus yang berikutnya lagi ini juga sama, sini sudah tinggi juga, hampir 3 meter ya teman-teman, umur 1 tahun tepat nih. Ini sempat diserang serangga ya, sampai hampir habis waktu itu, dan akhirnya sekarang sudah digantikan daun-daun baru. Ya itulah, kadang kita teledor, terlambat dalam penyemprotan ya, akhirnya keduluan dengan serangga. Ini kebetulan ada di dekat pohon bambu ya, ini habis kita tebangi. Terus yang ke-5 ini susulan ya, susulan super tembaga. Kita tanam dari bibit 80 cm nih. Ini kurang lebih umur mungkin kurang lebih 7 bulan 8 bulan ya. Nah ini juga tumbuh subur ya, super tembaga. Ini susulan dulu ada, kita anggap eman-eman atau ada lokasi kosong ya, kita tanamlah di sini. Kemudian tadi untuk pemupukan ya, tadi standar ya, pakai pemupukan bulanan pakai NPK 16 plus kita tambahkan asam humat. Nah ini pohon ke-5 ya, pohon ke-6 ya, ini musangking. Ini juga ketinggian 3 meteran ya teman-teman. Ini batang-batangnya ya. Ketinggian 3 meter. Ini kita siram dengan cara dikocor tiap 2 hari sekali ya. Jadi kita pakai instalasi pipa di setiap pohonnya, kemudian kita siram di sore hari. Di sini area penyiramannya ya, kita siram sampai luber. Ini terima kasih ilmunya Pak Agus Widodo dari Pati yang menginspirasi saya berkebun ya. Jadi kita selalu siram, apalagi ini sekarang udah musim kemarau, dimana ada sebuah hukum ya, bahwa jangan menanam durian kalau tidak ada air.
ya kita ikutlah. Dan memang benar bahwa kalau air terlambat aja pertumbuhan akan terhambat, daun menguning, rontok, dan mungkin akhirnya mati. Ya. Ini pohon ke-6, ini ke-7 sama ya. Ini musangking. Musangking ketinggiannya hampir sama ya. Ini juga ketinggian hampir 3 meter ya. Jadi pertumbuhannya ya menurut kami lumayan lah ya. Lumayan, walaupun kita sempat frustasi waktu itu, sempat sakit ya, hampir mati, daun-daunnya itu nyaris rontok semua. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube kami ya, di apa namanya, daun gosong ya, daun gosong. Ini kondisi musangking kita. Kemudian ini ada durian lokal. Ini rencana mau kita top walking ya, tapi belum sempat ya. Katanya kalau kita punya pohon lokal tuh adalah jalan tol, tapi ini kita udah tebang, udah keluar tubus-tubus baru, cuman kita belum sempat top walking. Ini tabungan. Oke, ini pohon ke-8 ya. Ini terik sinar matahari menyengat jam 1 siang ya. Ini juga ketinggian hampir 3 meter teman-teman, umur 1 tahun. Kita tetap siram terus setiap sore, 2 minggu 2 kali atau 2 kali seminggu. Ini batangnya. Ini 2 minggu yang lalu habis kita pruning. Jadi kita pruning, jadi kelihatan kurus-kurus ya. Katanya kalau terlalu rimbun juga nggak baik karena menutupi sinar matahari ya. Ini kemudian pohon ke-8 kita naik. Nah, ini pohon ke-8 musangking juga ya. Musangking ini pas trubus, habis kita pruning habis nih. Habis kita pruning Pak, habis. Ini sempat ada V di sini. Kita potong sebelum terlambat. Ya, kita potong. Oke, nih. Dan ke-9. Ini juga pada trubus semua ya. Ini bekas penyiramannya masih basah. Oke, berikutnya yang ke berapa ya? 10 ya. Ini musangking juga. Ini sempat juga diserang serangga ini. Kita sudah senang sekali, pertumbuhannya bagus. Kita terlambat 2 hari melakukan penyemprotan, tiba-tiba udah diserang serangga dan sudah sepertiga lah habis ya, rusak daunnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali normal. Kita lihat bekas-bekasnya ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Tapi sekarang sudah digantikan dengan daun baru. Ini cabang-cabang baru. Setiap trubus rata-rata panjangnya bertambah sekitar 20 cm, 20 sampai 25 cm ya. Seperti ini teman-teman. Ini juga habis kita pruning batangnya ya. Gitu. Kita habis pruning. Waktu pruning itu disitulah perangnya ya, perang hati maksudnya. Tanaman terlihat rimbun, menyenangkan sekali. Tiba-tiba harus kita potong-potong sampai tetangga-tangga di kebun ini heran, Pak, itu daun sudah rimbun kok malah dipotong, itu gimana gitu ya. Begitulah pruning, salah satu kunci di pertumbuhan pohon durian, terutama di
batang dan cabang ya. Nih kondisinya. Ini sama, hampir 3 meter. Ada yang 3 meter, 3 meter kurang sedikit. Lah itulah umur 1 tahun. Alhamdulillah sekali. Terus nih, ini juga keserang apa namanya, serangga ya. Hampir nangis waktu itu kita. Ya. Tapi alhamdulillah sudah digantikan dengan daun-daun baru. Nih pohon-pohon apa namanya, pohon-pohon bambu. Kita tebangin, mau kita bakar tapi takut kena durian. Kalau teman-teman ada yang tahu bagaimana cara mematikan pohon bambu, tolong kasih komentar ya teman-teman ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya ini ya, aduh, nih ini 3 meter teman-teman. Musangking ini habis kita pruning habis-habisan sehingga terlihat cungkring ya, terlihat cungkring, tapi kita lihat pertumbuhan ujung-ujung cabangnya panjang-panjang. Kita belum kasih pupuk kandang ya, jadi hanya dikasih pupuk kimia yaitu NPK, terus tambahkan asam fumat. Nah ini juga habis kita pruning, lihat ini cabang V, tapi karena eman-eman ya akhirnya kita potong di sini. Ini juga, ini ada cabang V, terlambat pruning waktu masih kecil waktu itu. Pohon durian di kebun ini awal-awalnya sangat mengenaskan karena keterbatasan ilmu kita, pengetahuan yang tidak punya. Kita banyak hanya melihat dari YouTube, akhirnya semua kita makan mentah-mentah. Kasih ini ikut kasih, beri pupuk itu kasih pupuk, ya itu kejadiannya 2 bulan gosong daun, nyaris semua. Kita hampir-hampir menyerah waktu itu, akhirnya alhamdulillah sembuh. Ini salah satu favorit saya ya, musangking. Udah 3 meter nih ya, 3 meter. Daun-daunnya segar ya. Ini daun-daunnya. Kalau teman-teman lihat postingan saya sekitar 9 bulan yang lalu yang daun gosong, mengenaskan sekali pohon-pohon ini ya, mengenaskan sekali. Ini juga sudah kita pruning banyak untuk pemilihan cabangnya ya. Oke, jadi ini kebun nggak luas, hanya total hanya ada kurang lebih 20 pohon ya, dan mayoritas itu musangking ya. Tadi ada tambahan di super tembaga, kemudian ada 2 buah bawor. Oke, berikutnya ini yang selamat. Jadi waktu gosong daun waktu itu kita sangat frustasi, daun-daun pada mengering, akhirnya kita rontokin sekalian, nyaris tanpa daun ya, nyaris tanpa daun. Tapi alhamdulillah bisa kembali sehat ya, dan melewati kemarau yang panjang tahun kemarin sampai hari ini sekarang berumur 1 tahun. Makanya ini pertumbuhannya agak terlambat sedikit ya, karena waktu itu daunnya memang rontok semua, 90% nyaris. Jadi kayak ayam dibubutin bulunya itu. Oke, berikutnya ini juga sama musangking. Ini pastrubus banyak ya. Nah kalau seperti ini pastrubus gini, biasanya kami akan segera semprot dengan magnesium sulfat dan KNO3 merah, dan
pengalaman kami selama ini setelah disemprot dengan 2 itu, daun cenderung lebih lebar ya, ujung-ujung daun-daun baru itu cenderung lebih lebar, kemudian jadi lebih memanjang ya. Ini contoh daun lama yang ya. Ini sekarang kondisi trubus. Ini juga waktu itu hampir 60% daunnya rontok ya, daun rontok. Waktu kita kebingungan kenapa ya, air cukup, pupuk kita merasa bahwa tidak berlebihan, kita pakai standar 1 jimpit NPK kayak gitulah, tapi kenapa gosong. Akhirnya saya ingat waktu itu saya melihat channel YouTube, ada pengaplikasian garam dapur. Wow, garam dapur. Akhirnya kita ikut-ikutan ke pasar beli garam dapur, kita taburkan tuh garam dapur. Entah tujuannya untuk apa, yang namanya ikut-ikutan teman-teman. Akibatnya gosong semua. Oke, berikutnya ini juga pertumbuhannya agak terlambat, tapi sekarang sudah bagus ya. Setelah kita aplikasikan magnesium sulfat, KNO3 merah, juga kita tambahkan asam humat, pertumbuhan daun barunya sekarang jadi lebih panjang-panjang ya, dan tangkainya juga panjang-panjang nih, lihat ya, alhamdulillah ya. Oke, berikutnya lagi ini bawor. Kita ada 2 bawor, umur 1 tahun juga ya. Waktu itu kita pengen tidak semuanya musangking, ada bawornya, nah ini ada bawor ya batangnya, moga-moga cepat berbuah. Oke, dan yang terakhir ini bawor juga ya. Bawor juga umur 1 tahun, ketinggian kurang lebih 3 meter. Waktu itu bibit sama ya, penanamannya bareng 1 tahun yang lalu dengan bibit ukuran 1,5 meter di planter bag. Nih kondisi daun-daunnya, ini bawor teman-teman ya. Itu update kita di kebun durian mini ya, di kebun durian mini kita ya. Tidak banyak, kita juga menanam, membuka kebun baru lagi juga nggak luas sih, tapi kita tanam bawor semua di sana, 20 bawor ya. Ini kita kebanyakan mayoritas di musangking teman-teman. Jadi menanam seperti kata-kata master-master durian, selain ditanam juga harus dirawat. Kita setiap 2 hari sekali kita siram air, dikocor ya, dikocor cukup banyak. Terus kemudian sebulan sekali kita kasih NPK. Terus juga 2 minggu sekali kita semprot pakai insektisida dan fungisida. Itu update 1 tahun kebun kami teman-teman. Salam petani, selamat siang.